Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah selesai bersama kita daripada membaca hadrat Sayyidatuna Khadijah. Semoga keberkahan Sayyidatuna Khadijah dilimpahkan Allah untuk kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita di akhirat dapat disatukan dengannya. InsyaAllah di akhirat diperkenankan memandang wajahnya. InsyaAllah di akhirat kita berada di dalam barisannya. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita dawamkan diri kita di setiap bulan membaca daripada hadrat Sayyidatuna Khadijah, apa yang ibu-ibu rasa? Adzan ya, kita dengerin adzan dulu. Marhaba bil khairat bis salati ya. Setelah kita mendawamkan diri kita membaca daripada hadrah Sayyidatuna Khadijah, dari bulan ke bulan kita bertemu, kembali lagi kita membaca daripada hadrah Sayyidah Khadijah. Apakah kira-kira rasa cinta kita kepada Sayyidah Khadijah itu semakin bertambah? Ibu ngerasa begitu? Apakah rasa kita ingin semakin dekat dengan Sayyidah Khadijah itu semakin bertambah? Hah? Kalau memang rasa cinta itu semakin bertambah, maka kita akan terlihat yang pertama tidak ingin meninggalkan hadrah ini. Hadrah ini gak bakal mau ditinggalin. Kenapa? Karena dia tahu hadrah ini bikin dia nambah cinta. Dia nambah cinta. Dia nambah pengen deket sama Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Hadrah ini gak sembarang hadrah. Kalau mungkin kita lihat orang di hari Selasa datang dengan keistiqamahannya untuk menghadiri hadrah Basaudan. Lalu kenapa kalau di hadrah Sayyidah Khadijah orangnya sedikit? Karena orang yang bisa sampai ke hadrah Sayyidah Khadijah lebih dipilih lagi. Orang yang datang ke hadrah Sayyidah Khadijah lebih dipilih lagi. Siapa mereka yang benar-benar mustaqim, yang lurus? Mereka kepengen benar-benar dekat sama siapa? Sama panutannya Sayyidatuna Khadijah. Pengen dapat keberkahannya Sayyidah Khadijah. Ya tentu Allah gak bakal kasih ke sembarang orang. Untuk menjadi orang-orang yang mendapat keistimewaan tersendiri dibanding dengan keistimewaan-keistimewaan yang lain. Bayangin Bu, hadrah Basaudan itu seminggu sekali. Hadrah Sayyidah Khadijah sebulan sekali. Mendawamkan yang seminggu sekali terasa lebih ringan dibandingkan mendawamkan yang sebulan sekali. Itu bayangin. Kalau ada orang yang bisa mendawamkan sesuatu yang seminggu sekali, bagus. Tapi jika dia bisa lebih lagi mendawamkan sesuatu yang sifatnya sebulan sekali, maka jauh lebih bagus. Kenapa? Karena yang sebulan sekali ini memang harus sebulan sekali. Andai hadrah Sayyidah Khadijah ini di Hadramaut dibacanya seminggu sekali juga, saya akan buat seminggu sekali juga. Tapi karena memang hadrah ini dibacanya kulla ihda asyar fi syahr, setiap tanggal 11 bulan Arab, makanya dibacanya di tanggal 11. Andai kata dia seperti hadrah Basaudan, kapan aja ibaratnya setiap Selasa bisa dibaca, maka dia juga akan memiliki kelaziman saya baca di setiap minggunya, tetapi dia spesial.
tetapi dia istimewa. Dia menjadi hadrah yang dibaca sebulan sekali, tetapi Allah seolah ingin menunjukkan kepada kita untuk bertemu orang-orang yang istiqamah di dalam sebulan sekali, menjadi orang-orang pilihannya para pecinta-pecinta Sayyidah Khadijatul Kubra. Enggak sembarangan orang diberikan sama Allah anugerah semacam ini. Insya Allah kita bisa jadi orang-orang yang istiqamah, ya, bisa tetap tekun, dawam, jadin, datang terus menghadiri majlis dan menghadiri hadrah Sayyidatuna Khadijah. Ingat, mau dicari apa? Mau nambahin cinta, mau nambahin dekat, yang mana kita berharap di dunia kita bisa cinta, di akhirat kita bisa dekat. Karena modalnya kita bisa dekat di sana cuman cinta di sini. Kalau di sininya rasa cinta pun tidak terpupuk, bagaimana kiranya bisa dekat di sana? Tapi kalau dari sini rasa cinta itu terpupuk, maka insya Allah kita walaupun modalnya cinta, walaupun itu modal cinta, segalanya yang mengantarkan kita bisa bersanding dengan para pecinta di akhirat sana. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua insya Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam beberapa untaian nasihatnya beliau berkata apa? Gimatuk, katanya gimatuk, gimah ma anta masyghulun bihi. Nilainya kamu itu sesuai dengan nilainya kesibukan dan aktivitasmu setiap hari. Apa sibukmu setiap hari? Kalau ternyata sibukmu setiap hari itu majelis, fahadha gimatuk, itu nilaimu di mata Allah. Walakin, tapi yang dikhawatirkan kalau kita punya kesibukan dalam kesehariannya lebih dominan tentang hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang begitu-begitu aja, hal-hal yang sia-sia aja mungkin, ya. Maka kita juga bisa tahu di situ, oh ternyata nilaiku di mata Allah begini. Sesuai dengan kesibukan kita dalam sehari. Sesuai dengan kesibukan kita dan kecondongan kita di dalam perbuatan kita, itu yang mencerminkan siapa kita di mata Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita merasa saya tidak menemukan antusias lebih daripada untuk mau dekat sama Allah, hadir kajian, nuntut ilmu, hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir majlis sholat ala nabi, hadir majlis maulid, kalau sekarang momennya lagi bulan maulidnya, fahadha gimatuk, itu nilaimu di mata Allah. Kau selalu menjadi orang pilihannya, kau selalu digiring, ditarik, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini. Ente selalu jadi orang-orang yang diistimewakan olehnya. Baik. Orang yang diistimewakan tuh begitu, dia datang tanpa mau peduli di mana tempat dia nanti bakal duduk, di mana tempat kondisinya dia bakal sampai, seperti apa tempat yang bakal dia datangi, gitu ya. Orang-orang istimewa, dipilih sama Allah. Dia mau datang aja. Tidak pernah mempermasalahkan hal lainnya. Dia duduk, dia hadir, masya Allah. Fahadha gimatu indallah. Itu nilainya di sisi Allah. Jadi kalau kita punya kecenderungan senangnya santai-santai, hari ini ntar dulu deh, hari ini off dulu deh, hari ini enggak dulu. Ternyata offnya bukan karena dia punya hal yang lebih penting atau lebih manfaat. Orang off itu umum. Kadang-kadang saya juga misalnya ngajar, toto ada waktunya saya nggak bisa ngajar. Pasti kan halangan saya untuk tidak bisa ngajar itu bukan karena saya mau nyanyi atau joget, ya kan? Ya kan Bu? Iya kan? Pasti hal yang membuat saya membatalkan atau saya sampai tidak menghadiri itu tempat, itu majelis, itu undangan karena saya memiliki tugas lebih penting. Ada hal yang lebih berguna atau yang lebih lebih manfaat kan gitu. Nah, tapi kalau off-nya kita karena alasannya lebih rendah daripada kemuliaan yang ada, maka kita orang rugi. Kita orang rugi. Hari ini maaf deh, anak di rumah dulu kayaknya pinggang ngebet. Misal, kayaknya pinggang ngebet, kayaknya kaki, kayaknya pegel, tar dulu deh, kayaknya nih hari mau lurusin pinggang dulu gitu. Misalnya gitu ya, subhanallah.
Andai kata semudah itu di dalam membatalkan diri kita di dalam kebaikan, saya orang pertama yang mau batalin undangan buat ngelurusin pinggang. Saya orang pertama yang membatalin undangan karena alasannya mau lurusin pinggang atau badan meriang dikit, pengen istirahat dulu. Saya orang pertama, tetapi Allah seolah ingin memberitahukan kepada kita di dalam membatalkan tujuan kebaikan kita harus alasannya baik lagi. Ingat ya, saat kita ingin membatalkan tujuan kebaikan kita harus batalinnya alasannya baik. Contoh, ya kalau ibu-ibu punya suaminya kebetulan lagi minta ditemenin di rumah. Alasan membatali kebaikan karena menemani suami, saya mau tanya baik apa kagak? Kalau beneran suami yang minta. Ya. Ini kalau beneran suami yang minta. Kenapa saya pertegas? Karena banyak orang yang menjadikan suaminya sebagai alibinya. Suaminya menjadi alasannya, oh kita ini suami minta di rumah dulu atau apa dulu. Itu misalnya gitu, misalnya. Ya. Kalau alasannya begitu, berarti kau membatalkan kebaikan untuk kebaikan. Atau kamu juga membatalkan kebaikan karena alasan orang tuamu atau karena alasan anakmu misalnya, ya itu baik. Tapi kalau cuman alasannya untuk hal yang biasa, maka ketahuilah kau rugi. Nah disinilah kerugian-kerugian itu yang harus berusaha kita minimalisir. Karena Bu, demi Allah, kalau udah tahu rasanya cinta tuh Bu, Masya Allah, enaknya tuh luar biasa. Ibu kalau udah tahu rasanya cinta sama Rasulullah, enaknya luar biasa. Ibu kalau udah tahu rasa cintanya sama Sayyidah Khadijah, enaknya luar biasa. Makanya Jalaluddin Rumi itu pernah apa? Pernah ditanya, apakah cinta itu punya bau? Cinta punya aroma nggak? Cinta ada baunya nggak? Ayo. Ada aromanya nggak? Ini kira-kira nih saya kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya sesuai dengan yang saya mau sampaikan, saya kasih hadiah nih. Hah, nggak ada? Ada nggak? Cinta tuh punya aroma nggak? Nggak ada. Oh, ini majelis sudah kompak ya jawabannya. Nggak ada? Ada Bu. Ya. Cinta tuh ada aromanya. Dari mana Jalaluddin Rumi jawab cinta tuh ada aromanya? Katanya karena Nabi Yakub waktu kehilangan Nabi Yusuf. Bertahun-tahun Nabi Yakub gak ketemu sama Nabi Yusuf. Iya kan? Sampai buta. Nabi Yakub buta. Gara-gara nangis terus setiap hari ngingetin Nabi Yusuf yang hilang. Dari saking sedihnya karena berpisah sama sang anak, Nabi Yakub sampai buta. Bayangin, nangis terus setiap hari, buta gara-gara air mata yang terus-terusan beliau aliri setiap hari. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada sang putra, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kapan Allah pulangin penglihatannya Nabi Yakub? Ketika ketemu Nabi Yusuf, ketemu apa? Pada saat dibawain kembali bajunya Nabi Yusuf, Qamis Yusuf, bajunya yang dulu Nabi Yusuf pakai waktu Nabi Yusuf dibuang, bajunya disimpan sama Nabi Yusuf. Bayangin berapa tahun itu Bu? Kalau ikutin Nabi Yusufnya aja udah sampai berumah tangga, udah berkeluarga, berarti bukan 10 tahun 20 tahun itu. Orang Nabi Yusuf hilang dari umur belasan tahun. Iya kan? Nabi Yusufnya hilang dari umur belasan tahun, ketemu lagi sudah berkeluarga. Belum punya anak, terpisah jarak bisa dikatakan 30 tahun lebih bahkan dengan sang ayah. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Nabi Yakub itu bukan karena ketemu Nabi Yusuf di depan matanya, Nabi Yusuf datang, enggak. Nabi Yusuf cuma titip, kasih baju ini ke ayahku. Maka di saat bajunya disodorin, Nabi Yakub baru bajunya keluar, ini wanginya Yusuf. Oh.
Ini wanginya Yusuf, cinta. Ini wanginya Yusuf. Melek matanya langsung. Seketika bisa lihat. Penglihatannya dikembalikan sama Allah. Cuman gara-gara datang bajunya Nabi Yusuf. Makanya berarti kalau dibilang cinta tuh punya aroma. Kalau aromanya aja ada, apalagi rasa. Tuh bayangin Bu. Kadang-kadang ibu suka rasa, kalau misalnya ibu hadir kajian, di dalam majelis itu seorang punya aroma tersendiri. Punya ciri khas wangi sendiri misalnya. Atau majelis itu sudah familiar dengan aromanya. Kita di rumah tahu-tahu ada sengatan wangi apa, tahu-tahu kayak wangi di majelis. Suka begitu. Itu tandanya ibu sudah jatuh cinta sama majelis. Sama majelisnya tapi. Kan kalau saya mau ngomongin ini, terkait kita betapa pentingnya tujuan dibalik bermajelis itu adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang patut kita cinta. Sesuai dengan apa yang Rasulullah perintah. Ahlul Bait, yaitu keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, as-salafun as-salihin, itu kan memang orang-orang yang perlu kita cinta. Dan disinilah tempat kita memupuk cinta itu. Andai kata kita hadir-hadir tetapi rasa cinta itu tidak terpupuk, maka betapa rugilah kita. Tapi jikalau kita hadir, makanya saya tanya tadi sama ibu, Bu hadir ngerasa gak cintanya nambah? Ngerasa gak tambah pengen deketnya? Kalau memang merasa, maka bakal kelihatan. Hadroh gak bakal kelewat. Hadroh Sayyidah Khadijah kapan? Sebisa mungkin, apalagi yang sifatnya datangnya bulanan, dia akan lebih mati-matian. Dia akan lebih berusaha untuk mau hadir dan seterusnya. Adapun kalau memang rasa cinta itu belum ada, rasa cinta itu belum terpupuk, maka mereka akan menjadikan seperti apa yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa ada orang-orang yang menjadikan majelis ini sebagai sampingan. Kalau sempat hadir. Nah, ini dia nih. Kalau sempat hadir. Nah, ini nih pemikiran-pemikiran yang perlu kita luruskan. Majelis itu bukan kalau sempat hadir, tapi harus nyempetin diri untuk hadir. Jadi bukan kalau sempat, tapi menyempatkan diri untuk hadir. Subhanallah, enak kalau udah ngerasain cinta sama Rasul, ngerasain cinta sama Sayyidah Khadijah, ngerasain cinta sama Sayyidah Fatimah, Masya Allah. Udah kayaknya kita jadi perempuan udah gak lagi melirik-lirik orang lain tentang bagaimana perempuan itu unggul, bagaimana perempuan itu dipandang, bagaimana perempuan itu dilihat. Kenapa? Karena dia sudah punya tujuan baru. Dia sudah punya orang yang diidolakan baru. Dan ternyata idolanya ini gak sembarang untuk bisa kita meneladani semuanya. Orang kalau ngefans sama orang, ibu ngefans sama orang, gaya bajunya, gaya dandannya, stylenya dan lain sebagainya. Sebentaran ibu bisa samain dia. Sebentaran ibu bisa samain dia. Ibu bisa beli tas yang sama. Ibu bisa tanya lipstiknya mana, beli di mana. Ibu bisa pakai juga yang sama. Ada orang kelihatan, wah pakai kerudung mereknya ini. Besok ibu bisa beli pakai yang sama. Tahu, kalau ngikutin orang begitu. Kenapa? Karena orang kalau diikutin emang murah. Tapi untuk ngikutin Sayyidah Fatimah, untuk ngikutin Sayyidah Khadijah, segampang itu enggak? Aneh mau jadi pengikut Sayyidah Khadijah, gampang, tinggal beli. Sayyidah Khadijah bajunya kayak gimana? Oh begini, tinggal dipakai. Enggak. Karena mereka bukan wanita yang mencerminkan kepribadian melalui pakaian. Mereka lebih mencerminkan kepribadian, keluhuran, akhlak, kesantunan, dan lain sebagainya. Dari situ siapa yang bisa beli kesantunan? Siapa orang yang bisa bayar akhlak? Siapa orang yang bisa berpura-pura menjadi orang baik? Berapa lama sih orang bertahan? Pura-pura jadi orang baik? Ada yang tahan. Iya kan? Kenapa? Karena semua ini bukan tentang zahiriyah, tapi semua ini tentang batin.
Sayyidah Khadijah punya pakaian, Sayyidah Fatimah punya pakaian. Pakaian mereka sederhana, satrul aurat, pakaian yang menutup aurat. Pakaiannya sederhana, pakaian yang menutup aurat. Tetapi yang menjadi perhatian kita bukan cuma pakaiannya, tapi apa? Akhlaknya, perangainya, tingkah lakunya, ibadahnya, sabarnya, dan seterusnya. Dan disinilah kita semua yang hadir dari bulan ke bulan atau minggu ke minggu di setiap kajian kita belajar daripada mempelajari lebih dalam lagi terkait sosok-sosok wanita, wabil khusus hari itu Sayyidatuna Khadijah. Kita mau apa? Mau belajar satu persatu dari sifat mereka, kita coba aplikasikan dalam hidup kita, sehingga dengan itu semua kita bisa semakin merasakan cintanya, juga bisa semakin merasakan diri kita layak dekat dengannya. Insya Allah, amin ya rabbal. Baik, kita mau lanjut daripada kajian kita. Alkitab Busyra, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an-qal. Wa min fadailiha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى أبدا ودها ويحفظ في أهلها عهدها فيبعث لهم بما يأتيه من الهدايا ولا يتركهم إذا قسم بين أصحابه العطايا وقد يذبح الشاه بنفسه ثم يقطع أعضاءها ويخص بها أصدقائها وأقربائها فإذا غارت السيدة عائشة ولم يتحمل ذلك قلبها قال لها صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها. Setelah kita ngebahas tentang putra-putrinya Rasulullah, ya, kemarin kita udah bahas ya tentang putra-putrinya Rasulullah yang berjumlah berapa ibu-ibu? 6 ya, 5 dari Sayyidatuna Khadijah, 1 dari Mariyatul Qibtiyah. Siapa namanya yang dari Maria? Ibrahim. Adapun yang dari Sayyidatuna Khadijah berarti putra Nabi yang bernama siapa? Qasim wa Abdullah. Kalau putrinya namanya siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. 4. Berarti ada berapa? Ada 4 wanita, 7 total putranya, ya. 6 bersama Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria. Totalnya semua 7. Di situ kita lihat betapa pentingnya kita setidaknya tahu anak-anak Nabi namanya siapa aja. Ya, kita udah urain kemarin sedikit-sedikit. Man ya Zainab. Kemudian siapa Ruqayyah, Ummu Kalthum, ya kan? Kemudian Sayyidatuna Fatimah. Insyaallah semuanya sedikit-sedikit kemarin udah dibahas kan? Baik. Maka selanjutnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau menyampaikan kembali kepada kita tentang fadailiha Sayyidatuna Khadijah. Keistimewaan atau kelebihan tentang sosok seorang Sayyidatuna Khadijah yang perlu kita fahami tentang dia. Apa keistimewaan selanjutnya? Sesungguhnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya tidak pernah sekalipun lupa pada kecintaannya Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Nggak pernah. Nabi nggak pernah lupa atas cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Apa yang nggak dilupain sama Nabi? Berarti muamalatu Khadijah. Sikapnya Sayyidah Khadijah secara menyeluruh. Sikap yang dari situ bisa diartikan bahasa cinta. Karena Nabi nggak bisa lupa semuanya. Bagaimana sabarnya, lembutnya, kasih sayangnya, semua. Segala sesuatu terkait tentang masa lalunya Nabi dengan Sayyidah Khadijah, Nabi nggak pernah bisa lupa. Ini. Jadi Nabi nggak pernah bisa lupain. Ini keistimewaan perempuan yang benar-benar bisa menjadi wanita seperti sosok seorang Sayyidah Khadijah. Itu istilahnya wanita yang tidak bisa tergantikan. Jadi kalau ibu-ibu nih pada berharap gimana sih Ustazah biar suami kita nggak kemana-mana, biar suami kita nggak ngelihat lebih ke orang gitu ya. Ini bukan tentang gimana kamu ngurus suamimu untuk nggak perlu ngelihat ke sana sini, atau jangan sampai suami saya tertarik ke sana sini, karena ternyata kuncinya adanya di kita. Ini fakta yang tak bisa tergantikan, nggak bisa dialihkan dan nggak bisa dibantah. Artinya kalau ada perempuan yang memang betul mengharap kesetiaan dari pasangan, cukup perbaiki dirimu. Cukup tata dirimu. Mengikut siapa? Mengikut sosok seperti Sayyidah Khadijah. Karena jangankan semasa hidup, setelah wafat pun gak tergantikan. Ini kan kalau bicara Nabi tidak bisa melupakan, berarti sampai akhir hayatnya Rasul gitu kan. Nabi terus-terusan mengenang tentang bagaimana dulu Khadijah. Bagaimana dulu Khadijah. Karena Nabi sering banget. Setiap kali tiba-tiba lagi duduk, lagi apa, terus tiba-tiba Nabi itu menyebut kanat Khadijah, dulu Khadijah, dulu Khadijah. Nah ini pentingnya. Kalau kita nggak tahu bagaimana Sayyidah Khadijah, maka kita nggak tahu menjadi perempuan kayak gimana. Tapi semakin kita tahu seperti apa sosoknya seorang Sayyidah Khadijah, maka kita tahu menjadi perempuan tuh harus kayak gimana. Sayyidah Khadijah merawat Rasulullah, keluarganya dengan sepenuh hati. Artinya Sayyidah Khadijah nggak pernah main-main dalam dirinya merawat. Rasulullah nggak pernah lupa. Bahkan bukan sama Sayyidah Khadijah, keluarganya Sayyidah Khadijah nggak pernah dilupain sama Rasul. Itu terlihat dari mana? Katanya Rasulullah itu sering ngirimin hadiah. Kemana? Ke keluarganya Khadijah atau kerabat-kerabat sekaligus teman-temannya Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijahnya udah wafat, tapi Rasulullah nggak pernah lupa. Ini orang dulu temannya Khadijah, ini orang saudaranya Khadijah, ini orang ada hubungan sama Khadijah. Itu Nabi diingat. Katanya tiap kali Nabi datang hadiah, kedapatan hadiah, apa aja, hadiah dari mana aja, Nabi nggak pernah lupa. Hadiah itu pasti keluarganya Sayyidah Khadijah kebagian, teman-temannya Sayyidah Khadijah kebagian. Katanya bahkan nggak jarang Nabi itu motong kambing sendiri dengan tangannya, ngulitin sendiri, motong-motong daging itu kecil-kecil dengan tangannya sendiri, dibagikan kepada keluarga Khadijah dan kerabatnya Khadijah. Waduh, baru cuman minta diri kita gak dilupain mah. Ini keluarganya diingat. Kadang coba kalau kita lihat, iya, waktu bersama luar biasa, deket, cinta, saling sayang, begitu tiada. Kan nikah lagi nih, ya nikah lagi lah, itu lumrah nikah lagi, orang Nabi juga nikah lagi gitu ya. Tapi gimana muamalahnya sama keluarga sebelumnya? Nah kan itu kan menjadi acuan, gimana muamalahnya sama keluarga sebelumnya?
baik, masih ingat, masih dianggap mertua, masih dianggapkah keluarga-keluarga itu sebagai keluarga, atau mungkin asal numpang lewat dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mencerminkan, ini diangkat menjadi bagian keistimewaan sosok seorang Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Enggak gampang loh suami itu yang ingat. Waktu hidup ingat baiknya istri aja jarang. Iya kan? Waktu hidup ingat baiknya istri aja kan jarang. Ini bagi para suami nih. Kali kalau ada yang dengar di mana kayak gitu. Ya, kadang-kadang para suami baiknya istri waktu hidup aja jarang dia sadari. Kapan dia nyadar? Begitu nggak ada, dia baru, ya ternyata istri saya masya Allah ya, gitu ya. Ternyata dulu bawel-bawel baik juga, gitu. Ternyata dulu gimana? Baru ingatnya setelah wafat, gitu. Tapi sosok Rasulullah mencerminkan waktu hidup dia bisa menempatkan sosok istri di tempatnya. Setelah wafat istri dikenangnya. Bahkan keluarganya masih tetap dianggap olehnya. Itu loh hebatnya. Itu para suami kalau mau contoh yang begitu. Jangan cuma contoh masna wa thulatha wa ruba. Kalau mau contoh yang begitu dulu. Gitu kan, bagaimana caranya menganggap pasangan tuh ada, dianggap, dihargain, kan gitu. Ibu juga belajar di sini dari Sayyidah Khadijah. Belajarnya apa? Jadi istri tuh jangan neko-neko. Belajar dari kesantunannya sosok Sayyidah Khadijah. Bagaimana, mau diulang lagi, sabarnya, santunnya, setianya, rela susah bersama dengan pasangannya, mati-matian berjuang bersama untuk meninggikan nama pasangannya. Kan itu luar biasa. Kadang gak sedikit kita jumpai di zaman sekarang, istri suka melihat suami berhasil, lalu tidak suka melihat suami jatuh. Seolah di saat suaminya berhasil, aduh mau apa aja diberi. Begitu suami jatuh, ditinggal. Sedih banget kalau ada yang begitu tuh. Soalnya gini Bu, kalau suami ninggalin istri, kita gak kaget-kaget amat. Kenapa? Ya suami deh kurang lebih. Tapi kalau istri ninggalin suami, itu kayaknya wow. Ada ternyata perempuan sekejam itu. Ada ternyata istri sekejam itu. Waduh, begitu suaminya punya, bawel-bawel dijabanin, bawel-bawel ditahanin. Katanya apa? Yang penting duitnya ada. Begitu duit nggak ada, masya Allah. Nih, ibu tahu nggak? Perempuan disebut sama Nabi katanya paling banyak menjadi penghuni neraka. Dulu waktu saya belum belajar benar nih, waktu sekilas dengar perempuan tuh banyak sebagai penghuni neraka, saya pikir karena perempuan emang mulutnya masya Allah. Iya kan? Perempuan kan emang mulut. Ternyata di dalam kajian itu, di dalam hadis itu ada keterangan lebih spesifik. Yang menyebabkan istri kenapa banyak para wanita menjadi penghuni neraka. Simple, karena mereka kurang bersyukur kepada suami. Karena mereka kurang syukur sama suami. Spesifiknya kayak gitu. Bukan tentang mulut kita yang suka ngomongin orang misalnya gitu ya. Ternyata zaman sekarang gak laki gak perempuan pada demen ngomongin orang. Ya kan? Ya kalau dulu yang namanya arisan kumpul-kumpul kan perempuan, kayaknya sekarang laki-laki juga teman ngumpul gitu ya. Jadi kayaknya nggak bisa, kayaknya kalau dari sisi itu kayaknya nggak kena. Tapi begitu tentang nggak punya, suami memberi ternyata kurang atau mungkin nggak cukup,
atau mungkin nggak seberapa, ya, maka seolah nilainya suami itu ikut jatuh barengan dengan pemberiannya. Jadi kadang istri tuh mandang suami itu cuma dari sisi mana? Enting, gini loh kiasan, enting ngasih 50.000 fahada gimatuk, itu nilaimu 50.000 ini. Kamu kasih 500.000, maka nilaimu 500.000 di hatiku. Kamu kasih 5 juta, oh nilaimu 5 juta di hatiku. Makin lebih ngasih 50 juta, 50 juta di hati. Tetap ngasih surat tanah di hatiku. Iya, gitu. Subhanallah. Kenapa begitu? Itu Sayyidah Khadijah nggak begitu, Bu. Sayyidah Khadijah yang ada yang dia punya dikasih kan gitu ya. Untuk apa? Untuk kebaikan. Catat. Dulu Sayyidah Khadijah itu bahasanya tuh jor-joran, mendukung Rasulullah, mensupport Rasulullah, tanda kutipnya untuk kebaikan, bukan mensupport untuk keburukan. Garis bawah itu ya, jadi ini juga gak bisa dijadiin alasan untuk para kaum laki-laki. Kamu tahu gak dulu Khadijah itu support suami? Betul, support Nabi untuk dakwah, support Nabi untuk kebaikan, bukan support Nabi untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini juga para ibu-ibu saya berikan pahamnya, edukasinya. Kaum laki harus paham tempatnya, tapi kita juga harus tahu batasnya. Gitu ya. Iya, nyokong, beri, nolong, bantu, bahkan dia yang paling menolong, paling menyokong, paling memberi sampai habis. Hartanya habis. Tapi yang saya mau tanya sama ibu-ibu, apakah Sayyidah Khadijah tahu waktu nikahin Nabi hartanya mau habis? Sayyidah Khadijah nggak tahu. Sayyidah Khadijah nggak tahu kalau nikah sama Nabi konsekuensinya harus begitu. Karena waktu nikah sama Nabi umur Nabi 25 tahun. Nabi belum diutus jadi wahyu. Kalau kita bilang lagi sedang enak-enaknya, lagi sedang mapan-mapannya, lagi sedang berjaya-berjayanya, tahu nggak? Tapi hebatnya hari pernikahan ini hari malam ketemu Nabi di rumah, kan Nabinya memang dari awal bilang kalau saya nggak punya apa-apa, kan gitu. Hari ini nikah, ketemu sama Nabi, nyampe di rumah bilang apa sama Nabi? Hadza mali malak wa dari darak wa ana jariyatuk. Muhammad, rumah ini rumahmu, hartaku hartamu, dan aku hanya budak perempuan. Belum jadi Rasul. Emang dasaran Sayyidah Khadijahnya wanita luar biasa. Dia nggak tahu, dan dia belum, walaupun dia melihat ada keistimewaan dari sosoknya Nabi, tapi untuk mencari seorang istri yang tiba-tiba nikah lalu kemudian bilang saya budak perempuanmu. Aduh, ini malam pertama, hari pertama ketemu, mali malak dari darak wa ana jariyatuk. At least ngomong gini kek, dari darak mali malak wa ana zaujatuk. Itu juga udah bikin derderan. Itu udah bikin saya wanitamu udah cukup, tapi enggak. Perhatiin kata-kata wa ana jariyatuk. Saya budak perempuanmu wahai. Dah, ente mau apain aja, mau perintah saya gimana aja, mau nyuruh saya kayak apa aja, saya setelah ini budak. Cari perempuan begini di mana? Ada Bu di sini, insya Allah kalau pada mau. Insya Allah ya. Kalau mau kita bisa jadi Sayyidah Khadijah. Setidaknya belajar untuk tidak mengungkit, belajar untuk tidak menuntut. Ya, mau dikasih berapa aja, jangan pernah nilai suamimu dari yang diberi kepadamu. Kadang perempuan tuh suka dibisikin sama setan gini, suami kamu ngasih kamu berapa? 50.000. 50.000. Kata setan,
Kata setan, 50.000. Berarti nilaimu di mata suamimu cuma segitu. Mahalan dia kasih tetangga sebelah katanya. Setan bisikin. Iya, suami ngasih 50.000, hati kamu bergejolak. Buat orang aja. Orangnya yang mana? Padahal hitung gajinya. Gajinya kan sebulan segini. Kok ngasih kita segini? Katanya. Kemana tuh duitnya? Nah, dendeng. Detektif mulai bekerja katanya. Perempuan suka jadi detektif dadakan ya. Ala kulli hal, intinya begitu. Bukan di sini kita diminta untuk begitu, bahkan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk seperti itu. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita belajar seperti sosok Sayyidah Khadijah. Setidaknya kalau kau tidak bisa memberi apa yang kau punya, jangan menuntut lebih dari yang dia punya. Kan setidaknya gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih, karena kita tahu katakanlah suami kita, orangnya agak boros. Suami kita kayaknya mau uang lebih hambur-hambur, uangnya lebih nggak tertata, uangnya lebih nggak ini terarah. Ente punya duit, ente nggak mau tolong, nggak apa-apa. Setidaknya kalau kau tidak bisa memberinya, jangan menuntut pemberian darinya lebih. Setidaknya gitu. Nih adik-adik yang baru mau berumah tangga, jangan dari sekarang menseleksi siapa yang bisa ngasih nih. Dari sekarang, subhanallah ya, di setiap mana aja, nggak di Indonesia, nggak di mana negaranya, sama aja bu. Seolah tuh nafkah itu menjadi acuan paling utama. Emang betul nafkah itu dibutuhkan. Nafkah sangat dibutuhkan. Tapi setiap dari kita itu nggak ada yang bisa memilih dan menentukan. Tahu-tahu mau dapat yang kaya, atau mau dapat yang begini, atau mau dapat yang begitu. Makanya dari sekarang dirimu ditempa. Yang pada nggak mau jatuh miskin bareng sama dia, pinter-pinter cari duit sendiri. Satu. Jadi kalau dia yang nggak punya, setidaknya kamu nggak gitu-gitu amat gitu. Kamu masih punya buat nyolong, buat bantu, buat support gitu kan? Itu satu. Setidaknya ibaratnya kalau umpamanya di tengah jalan awalnya sama-sama seneng, awalnya sama-sama bisa, awalnya sama-sama punya, tahu-tahu diuji sama Allah dengan sesuatu ujian. Kau bekali dirimu dengan ilmu, kau bisa bertahan dan bersabar menghadapi ujian hidupmu bersama-sama. Kan gitu, paling enak begitu. Ujiannya dilalui bareng-bareng. Jadi kalau yang udah nikah, seandainya sekarang di posisinya lagi diuji, bertahan bu, yang kuat, yang yakin sama Allah. Jangan sampai ujian dengan mudah memisahkanmu. Bagi yang muda-muda, yang belum nih, yang baru sedang mencari-cari, dari sekarang tempa diri, bekali diri, kan gitu, persiapkan diri, gitu aja. Dilihat bukan dari tentang seberapa banyak kau dapat, cukup seberapa yang Allah beri kepadamu, udah cukup itu. Maka Nabi SAW ya, diantara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah bahwa dia nggak pernah bisa sekalipun dilupain sama Rasul. Cintanya Rasulullah yang begitu dalam kepada Sayyidah Khadijah sampai bikin Sayyidatuna Aisyah cemburu sama dia. Ya, kita baca riwayat berapa kali kecemburuan sosok seorang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cemburu, Nabi begini cemburu. Soalnya yang disebut-sebut Khadijah. Namanya Sayyidah Aisyah bukan wanita dewasa yang dinikahin sama Nabi, anak-anak. Jadi kalau ibu dengar, kok bisa sih istri Nabi cemburu? Kok bisa istri Nabi cemburu? Istri Nabi manusia. Baik, satu, menandakan kepada kita umumnya sifat wanita pada umumnya begitu. Mau ngasih tahu para laki-laki kalau istri cemburu jangan kesel, Nabi aja dicemburuin. Kan gitu. Kalau ada istri cemburu, suami jangan ngomel-ngomel, marah-marah. Lah Nabi sekelas Nabi yang begitu modelnya, masih ketemu istri yang cemburu sama dia.
Jadi kalau ada suami yang kagak terima istrinya cemburu, ini pasti suaminya kagak ngaji. Suaminya kagak ngaji, karena suaminya nggak paham. Karena kalau dia ngaji, dia paham, dia pasti tahu. Oh iya, emang apa? Emang seorang manusia, walaupun dia nabi sekalipun, akan diuji dengan cemburunya seorang istri. Itu iniannya. Baik. Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi potong kambing sendiri, dikirimin ke sahabat-sahabatnya siapa? Sahabat-sahabatnya Khadijah, dikirimin ke kerabat saudara-saudaranya Khadijah. Ya, Sayyidah Aisyah di situ masih muda, masih kecil, istilahnya ya, belum mapan dari sisi usianya aja, ditinggal sama Nabi. Sayyidah Aisyah umurnya masih muda gitu ya. Cemburu, ngambek, sampai meluahkan kecemburuannya. Ya, jadi kalau udah gak tahan, Sayyidah Aisyah ngeluapin. Ya, mungkin kalau kita ilustrasikan, dikit-dikit Khadijah gitu. Ini misal, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit. Nah, artinya Sayyidah Aisyah itu seolah protes sama Nabi. Kamu nih dikit-dikit Khadijah. Tapi lihat jawaban Nabi. Mungkin kalau suami sekarang akan berkata, ya udah maafin saya deh. Tapi Nabi punya jawaban lain. Jawaban Nabi indah. Inni rizqtu hubbuha. Aku dikaruniakan cintanya Khadijah. Emang Allah ngasih cinta itu di hati saya. Maka karunia Allah cintanya Khadijah di hati saya ini membuat saya bukan hanya cinta pada Khadijah, tapi membuat saya cinta kepada semua orang yang cinta sama Khadijah. Oh, dalam nggak? Ini rizqtu hubbuha. Aku dikaruniakan Allah cintanya. Jadi seolah Nabi mau bilang, ini bukan ngada-ngada, tapi Allah menganugerahkan kepadaku cintanya Khadijah. Emang Allah yang bikin aku cinta sama Khadijah. Oh, kalau kita bilang ini pembelaan ultimatum. Inni rizqtu hubbuha. Saya dikaruniakan Allah cintanya Khadijah. Maka kata Nabi, aku pun cinta siapa saja yang cinta Khadijah. Keluarganya cinta Khadijah, aku cinta sama keluarganya Khadijah. Sahabat-sahabatnya cinta sama Khadijah, aku cinta sama Khadijah. Kita pengikut-pengikutnya cinta sama Khadijah, Nabi juga cinta sama kita. Maka Nabi bilang, inni rizqtu hubbuha fa uhibbu man yuhibbuha. Saya cinta siapa yang cinta dia. Jadi makanya saya bilang di awal, penting kita ngerasa nggak tambah cinta sama Sayyidah Khadijah, ngerasa nggak tambah sayang sama Sayyidah Khadijah, ngerasa nggak tambah dekat, karena ukurannya rasa cinta ini, rasa dekat ini adalah ukuran Nabi juga cinta sama kita. Dengan kita cinta Sayyidah Khadijah, Nabi cinta sama kita. Lewat pintu Sayyidah Khadijah, kita bisa masuk ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi jangan disia-siain. Kalau kita bisa masuk dari pintunya Sayyidah Khadijah, kita bisa masuk dari pintunya Sayyidah Fatimah, kita bisa masuk dari pintunya Nabi langsung. Ya Allah, betapa besarnya peluang kita sebagai seorang umat yang bisa meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, cintanya Sayyidah Khadijah adalah cinta yang bisa menjadi hujjah, yang bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai bukti, alasan kalau nanti kita butuh pertolongan, kita butuh syafaat, kita butuh diselamatkan. Kecintaan kita kepada Sayyidah Khadijah ini yang nganterin kita nanti kepada jalan keselamatan. Karena dari Sayyidah Khadijah seolah uluran tangannya terus nyampe kepada uluran tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita belajar ya, kalau Sayyidah Aisyah cemburu, Nabi enggak marah, Nabi enggak salahin. Berarti kita di sini kalau tiba-tiba punya pengklaim,
Kok bisa sih Sayyidah Aisyah cemburu? Memang Sayyidah Aisyah nggak tahu apa Sayyidah Khadijah siapa? Dari cemburunya Sayyidah Khadijah kita belajar. Dari cemburunya Sayyidah Khadijah, dari cemburunya Sayyidah Aisyah, kita belajar seberapa tingginya kedudukan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Aisyah nggak cemburu, kita nggak akan tahu apa-apa. Tapi justru kecemburuannya Sayyidatuna Aisyah, seolah Rasulullah mengajarkan kepada kita, perempuan cemburu labas, nggak apa-apa. Selagi dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang, nggak masalah. Karena cemburunya Sayyidah Aisyah cuma ngomong doang, komplain doang. Dia lagi, gitu kan ibaratnya. Khadijah lagi. Dan itu datang beberapa riwayat. Nabi nggak pernah bantah. Aisyah, ente nggak boleh cemburu sama Khadijah, enggak. Tapi Nabi setiap kali kecemburuannya Sayyidah Aisyah datang, nanti ada bab khusus tentang cemburunya Sayyidah Aisyah. Tiap kali kecemburuannya Sayyidah Aisyah datang, Nabi seolah memberikan penjelasan sama dia. Khadijah itu nolongin saya di saat saya dulu dimusuhi, bantuin saya di saat semua orang nggak ada yang mau bantuin saya. Jadi malah yang balik dijawab sama Nabi, kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah yang mengarahkan kepada kita, oh ini loh alasan Nabi kenapa lebih mengunggulkan Khadijah dibanding yang lainnya. Jadi kita bisa paham, artinya Nabi punya istri, ada Aisyah, ada Safiyah, ada Saudah, ada Hafsah, dan lain sebagainya. Kita mau niru sama di antara dari mereka, boleh. Kita mau tiru salah satu dari istri Nabi, boleh. Tetapi kalau yang kau tiru Khadijah, maka kau menang semuanya. Kau menang semuanya. Kau raih keuntungan semuanya. Kau dapat semuanya. Kau beruntung dari secara keseluruhan. Gara-gara apa? Yang kau tiru adalah Khadijah. Gitu. InsyaAllah Allah anugerahkan kepada kita husnul mutaba'ati laha zahiran fid dini wad dunya wal akhirah.